Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini berada di Gedung Juang 45 di daerah Menteng. Kita akan lihat apa aja yang ada di dalam. Di sini terdapat koleksi telapak tangan para pejuang 45 ya, termasuk telapak tangan wanita pada saat mereka masih hidup. Gedung Juang 45 merupakan sebuah bangunan yang berlokasi di Jalan Menteng nomor 31, Jakarta Pusat. Gedung ini semula bernama Gedung Menteng Raya 31 atau Asrama Angkatan Baru Indonesia, yang menjadi pusat pergerakan golongan pemuda dalam rangka persiapan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Gedung Juang 45 memiliki gaya arsitektur Indische Woonhuis atau bangunan tempat tinggal ala Hindia Belanda dengan ciri khas adanya serambi terbuka dengan pilar-pilar besar yang menopang bangunan depan. Menuju ke bagian dalam, gedung ini menampilkan relief para pemuda Menteng 31, yaitu kelompok pemuda yang menjadikan gedung ini sebagai pusat pergerakannya. Bangunan ini berdiri pada tahun 1938 sebagai sebuah penginapan bernama Hotel Skomper yang dikelola oleh keluarga Elsie Skomper dari Belanda. Hotel tersebut diperuntukkan bagi para pejabat Belanda maupun pribumi yang sedang berdinas ke Jakarta. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini beralih fungsi menjadi kantor jawatan propaganda Jepang atau Gunseikan Sendenbu hingga bulan Juli 1942 di mana pada bulan Juli 1942, kantor tersebut diberikan kepada pemuda Indonesia untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan politik berupa asrama, yang sejalan dengan deklarasi Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944, terkait pemberian kemerdekaan dan berbagai langkah persiapannya kepada bangsa Indonesia. Asrama ini diberi nama Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama Menteng 31. Asrama ini diisi oleh orang-orang dengan gerakan bawah tanah. Sejumlah kader politik yang lahir dan digodok di asrama ini antara lain, Wikana, Hairul Saleh, Ada Malik, dan DNA Aidit. Sementara, para pengajar kursus pendidikan antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Dr. Muardi, Sanusi Pane, dan Ki Hajar Dewantoro, yang beberapa di antaranya turut mengajar di Asrama Indonesia Merdeka di Kebon Sirih. Materi yang disampaikan oleh para pengajar dicatat dan disebarluaskan salinannya kepada banyak pemuda hingga menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Pada tanggal 9 Maret 1943, pemerintah Jepang di bawah kantor pusat pemerintahan militer atau Gunseikanbu, mendirikan markas Pusat Tenaga Rakyat atau Peta Cabang Jakarta Raya di Gedung Menteng 31. Para pemuda menganggap organisasi ini masih berjalan, selaras dengan arah organisasi mereka, sehingga keberadaannya tidak menjadi gangguan atau ancaman. Hanya saja, ketika peta dibubarkan dan digantikan oleh Jawa Hokokai pada tanggal 1 Maret 1944, para pemuda memutuskan untuk meninggalkan gedung dan berjuang di luar Menteng 31. Hal ini disebabkan karena Jawa Hokokai merupakan organisasi yang berlawanan dengan tujuan kemerdekaan Indonesia, kendati memiliki tugas dan model organisasi yang sama dengan peta. Perjuangan di luar Menteng 31 tidak berakhir setelah kemerdekaan Indonesia, sebab para pemuda meleburkan diri mereka ke dalam Comite Van Actie pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, untuk merebut kembali Gedung Menteng 31. Sejumlah tokoh asrama Angkatan Muda Indonesia menjadi tokoh kunci dari penyusunan rencana strategis Comite Van Actie, antara lain ada Malik, Sukarni, Hairul Saleh, A.M. Hanafi, Wikana, Pandu Kartawiguna, Armunanto, Maruto Nitimiharjo, Kusnaeni, dan Johar Nur, yang mendorong pengambil alihan kekuasaan dari Jepang, pelucutan senjata tentara Jepang, dan pelaksanaan rapat raksasa di lapangan Ikada sebagai bentuk deklarasi proklamasi Indonesia yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Setelah periode perjuangan kemerdekaan berakhir, penggunaan gedung ini terus berganti-ganti, hingga akhirnya gedung ini dipugar pada tanggal 9 September 1973 hingga 17 Agustus 1974 oleh pemerintah daerah DKI Jakarta, di bawah pemerintahan Gubernur Ali Sadikin. Kini,
Gedung ini telah beralih fungsi menjadi museum yang menyimpan koleksi foto-foto dan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan peristiwa penting di seputar proklamasi, terutama yang dilakukan oleh para pemuda dari kelompok Menteng 31. Mengingat kandungan sejarahnya yang tinggi dan begitu pentingnya fungsi dan peranan gedung ini, maka pemerintah menjadikan gedung ini sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi melalui surat keputusan Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta tanggal 10 Januari 1972 dengan nomor CB 11.1.1272. Gedung induk dijadikan sebagai Museum Joang 45 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Agustus tahun 1974. Bangunan induk Museum Joang 45 berbentuk persegi panjang dengan dua sayap di sisi kiri dan kanannya. Atap bangunan merupakan atap perisai kombinasi yang ditutup genteng tanah liat. Meskipun didesain dengan gaya Eropa, namun gedung ini telah disesuaikan dengan iklim Indonesia. Pada bagian muka dan belakang terdapat serambi yang bersifat terbuka. Bangunan Museum Joang 45 terbagi menjadi 8 ruangan, 2 ruangan di bagian tengah bangunan induk, dan 3 ruangan di sayap kiri dan kanan. Nama-nama ruangannya antara lain, ruang pendahuluan, ruang pintu masuk, ruang pendudukan Jepang, ruang seputar proklamasi, ruang diplomasi, ruang NKRI, ruang Laskar Putri, dan ruang semesta atau ruang memorabilia. Koleksi yang tersimpan di bangunan ini memperlihatkan jejak perjuangan kemerdekaan RI, seperti koleksi foto-foto dokumentasi, lukisan dan diorama yang menggambarkan perjuangan sekitar tahun 1945 sampai 1950-an, mobil dinas resmi Presiden dan Wakil Presiden RI pertama, yang dikenal dengan mobil Rep 1 dan Rep 2, patung dada tokoh-tokoh perjuangan RI, dan lain-lain. Bangunan ini beroperasi dari hari Selasa sampai Minggu, pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia bagian Barat, dengan harga tiket masuk, untuk dewasa sebesar Rp10.000, dan mahasiswa serta anak-anak sebesar Rp5.000.
Oke, itu tadi teman-teman kunjungan saya ke Gedung Juang 45 yang berada di Jalan Menteng Raya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.